jam 12, jam pun berbunyi. Deng, deng. Dan saya tuh penasaran, apakah benar setiap jam 12 dia kesurupan, si Diana ini kesurupan. Dan tebakan saya benar. Si Diana saat jam 12, dia mulai kesurupan. Dan di laut itu saya melihat satu istana yang besar banget. Jadi di istana itu depannya ada 2 tiang, itu tiangnya emas, pintunya besar sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Malam Terakhir bersama saya Muhammad Budi Tama dalam sesi Kismis, Kisah Misteri di episode yang pertama. Hanya mereka yang berani bisa bertahan sampai akhir. Cerita ini berawal saat saya kuliah di kota pelajar dan saya punya teman, sebut saja dia adalah Putri. Saat itu saya diajak bertemu dengan teman-temannya yang lain atau dengan circle-circle-nya lah, dan saya diperkenalkan kepada semua teman-temannya. Nah, salah satu temannya itu ada yang bernama Ayu. Singkat cerita, Ayu ini tinggal di salah satu panti asuhan yang ada di kota tersebut. Yaitu salah satu pengurusnya yang bisa kita sebut dengan, atau kita panggil Bunda. Beliau memiliki anak perempuan yang sudah dewasa dan akhirnya menikah dengan laki-laki keturunan kota tersebut. Tapi pernikahan mereka tidak berlangsung lama, mungkin hanya beberapa tahun atau beberapa bulan saja. Akhirnya mereka pisah, dan laki-laki tersebut akhirnya mencoba memperbaiki hubungan mereka, yaitu dengan mengajak anak bunda yang tadi itu untuk merujuk kembali atau untuk melakukan pernikahan kembali. Tetapi anak bunda tersebut menolak, sehingga mengakibatkan laki-laki ini atau mantan suaminya itu merasa dendam. Jadi laki-laki tersebut atau mantan suaminya menggunakan cara yang tidak baik, atau bisa kita bilang dengan bahasa yang sekarang, diguna-guna. Selanjutnya, si Diana ini akhirnya terkena guna-guna atau terkena santet bahasanya. Jadi kejadiannya setiap malam jam 12.00, maka si Diana ini akan mengalami hal-hal yang aneh atau hal-hal gaib, bisa dikatakan kesurupan. Jadi bundanya itu sudah berusaha untuk mengobati si Diana ini, tapi hasilnya nihil atau tetap saja. Jadi si Diana ini setiap jam 12 malam pasti kesurupan, dan dia ngamuk, tidak ada yang bisa menangkap. Ketika ada orang yang menangkap, pasti akan terjatuh atau terjengkal. Si bundanya ini akhirnya melakukan tapa, atau si bundanya ini bertapa di salah satu pantai yang ada di kota tersebut, yang memang pantainya khusus untuk orang-orang yang bertapa. Berdasarkan ceritanya Ibu Diana, beliau didatangi oleh sosok yang legendaris, yaitu adalah Nyi Roro Kidul. Saat itu ibunya Diana berdialog dengan Nyi Roro Kidul untuk menanyakan bagaimana caranya mengobati si Diana ini. Nah, akhirnya Nyi Roro Kidul tersebut mengungkapkan yang bisa mengobati dan yang bisa menolong anakmu itu adalah salah satu pemuda dari Kalimantan Tengah, tepatnya kotanya Pangkalan Bun.
Dan disebutkan pula serta namanya. Dan disebutkan namanya adalah Muhammad Budi Tama. Balik lagi ke salah satu teman saya yang bernama Ayu tadi, yang merupakan anak asuh dari ibunya Diana ini. Akhirnya Ibu Diana mengumpulkan seluruh anak-anak asuhnya di panti asuhan tersebut. Dan ibunya Diana menanyakan, siapa di sini di antara kalian yang memiliki teman orang Kalimantan Tengah, kotanya Pangkalan Bun, dan bernama Muhammad Budi Tama. Nah, si teman saya itu karena dia tidak tahu nama panjang saya dan dia tidak tahu nama asal saya dari mana. Dia taunya saya dari Kalimantan aja, jadi nggak tahu dari Kalimantan apa. Nah, akhirnya si Ayu ini ngomong sama si ibunya Diana, saya punya teman, namanya Budi, dia orang Kalimantan. Tapi saya nggak tahu dia Kalimantan apa. Nah, akhirnya si Ayu ini disuruh ibunya Diana untuk menghubungi saya. Dan kebetulan memang saat itu dia punya nomor saya, punya kontak saya. Singkat cerita, pada saat itu adalah malam Sabtu. Kebetulan saya lagi nongkrong bareng sama teman-teman di salah satu angkringan yang ada di kota tersebut. Jadi nggak lama si Ayu ini nelpon saya untuk menanyakan, Mas Budi, nama panjang Mas Budi siapa ya? Dan saya pun menjawab, nama panjang saya Muhammad Budi Tama. Tuh. Dan dia nanya lagi, si Ayu ini nanya lagi, Mas Budi aslinya dari mana? Dan saya jawab, saya aslinya dari Kalimantan Tengah, Mbak. Nah, Kalimantan Tengahnya mana, Mas? Katanya. Saya jawab lagi, Kalimantan Tengahnya saya asli dari Pangkalan Bun. Nah, pas ini kebetulan bunda saya pengen bicara sama Mas Budi. Nah, nggak lama si bundanya nelpon saya balik. Dan saya ditanya nama lengkap saya dan asal kota saya. Sehingga ibunya Diana ini membuat janji bersama saya untuk bertemu di salah satu villa yang ada di kota tersebut. Jadi for your information, bundanya ini adalah mungkin bisa kita dikatakan orang yang berada atau banyak uang. Jadi dia punya villa di salah satu kota tersebut. Dan kami pun janjian bertemu besok malamnya atau malam minggu tepatnya di villanya. Lanjut besok malam, saya berangkat ke villa tersebut dengan teman saya yang bernama Rizal. Jadi kami berangkat dari rumah itu mungkin sekitar jam 7 malam. Jam 7 malam mungkin jarak tempuhnya ya sekitar 40 sampai 50 menit ke villa tersebut. Sesampainya di villa tersebut, saya disambut dengan bundanya sama si teman saya yang Ayu itu, terus sama neneknya si Diana ada juga kebetulan, dan sama penjaga villa tersebut. Nah, dan kebetulan si Diana tidak ada di tempat pada saat itu karena si Diana mungkin lagi keluar sama temannya. Nah, singkat cerita, si ibunya Diana ini bercerita kembali apa yang saya ceritakan ulang di awal tadi tentang proses kenapa menyebutkan nama saya itu. Dan akhirnya saya juga bingung, lah kok bisa saya ini bisa apa? Dan saya pun memang tipe orang yang saya tidak paham sama sekali dengan hal-hal yang berbau mistis ini. Saya mungkin bisa dikatakan awam untuk dengan hal yang mistis. Tapi ketika ada orang minta tolong, saya akan pasti bantu. Selanjutnya, tidak lama berselang, si Diana ini pun hadir atau datang di villanya. Dan ya kami pun berkenalan seperti biasa. Si ibunya memperkenalkan saya bahwa saya ini adalah temannya si Ayu. Itu yang memang diajak untuk kumpul-kumpul di situ. Tidak lama kami dari mengobrol-ngobrol sama ibunya Diana, akhirnya si Diana hadir atau si Diana datang itu mungkin sekitar jam 11 malam lebih. Ya. Dan saya pun diperkenalkan oleh ibunya Diana sebagai temannya si Ayu. Dan memang tidak ada maksud untuk mengapa-apain bahasanya atau mengobati si Diana. Dan akhirnya nggak lama si Diana masuk ke ruangan, ke kamarnya. Dan tidak lama, mungkin jam 12 kurang sedikit, si Diana keluar dan duduk bersama kami, ngobrol-ngobrol santai. Dan memang kondisi rumah tersebut, atau kondisi villa tersebut, itu di dalamnya ada satu jam yang besar,
jam besar itu yang biasanya bunyi setiap jam 12 malam, bunyi deng 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 gitu. Tepat jam 12 jam pun berbunyi deng deng, dan saya tuh penasaran apakah benar setiap jam 12 dia kesurupan, si Diana ini kesurupan. Dan tebakan saya benar, si Diana saat jam 12 dia mulai kesurupan, dia ngamuk di situ. Mungkin kami saat itu yang laki-lakinya ada 4 orang, kami berjumlah 4 orang untuk laki-lakinya. Jadi kami semua nangkap memegangin si Diana ini agar tidak mengamuk, ya. Jadi yang saya lihat dengan mata kepala saya sendiri itu adalah yang penjaga malam itu ketika dia memegang tangannya, si Diananya ngamuk, akhirnya si penjaga malam ini agak terpelanting. Dan yang saya lihat dengan jelas yaitu teman saya yang saya ajak ke sana untuk hadir di sana, yaitu Rizal. Ketika itu dia memegangin kakinya si Diana ini. Karena mungkin dengan pengaruh gaib atau pengaruh hal yang lain yang tidak masuk logika, akhirnya si Rizal ini terpelanting juga, ikutan terjengkal juga. Tuh, sampai saya pun akhirnya melepaskan juga daripada saya terpelanting. Saya akhirnya melepaskan pegangan saya juga di tangannya. Nah, dia akhirnya mendatangi saya. Dia mendatangi saya dan dia bicara, kamu nggak usah ikut campur urusan saya. Tuh. Karena saya adalah orang yang masih awam dengan hal yang mistis ini, jadi saya cuma percaya, dan dulu sempat saya diajarkan oleh almarhum bapak saya, ketika kita merasa takut, bacalah ayat kursi. Jadi saya hanya bermodalkan ayat kursi sesuai ajaran agama saya. Jadi saya cuma membacakan ayat kursi tulus karena memang saya percaya bahwa dengan ayat-ayatnya Allah itu bisa mengalahkan semuanya. Di saat saya selesai membaca ayat kursi yang pertama, akhirnya si Diana ini jatuh, nggak lama bangkit lagi. Dia bangkit lagi dengan sesuatu yang berbeda. Maksudnya yang tadi dia menggunakan bahasa Indonesia nih. Nah, ketika dia habis rubuh, dia bangkit lagi. Di sini dia menggunakan bahasa Jawa halus. Karena saya bukan orang Jawa, saya tidak paham bahasa Jawa. Akhirnya mereka yang lain yang paham bahasa Jawa itu yang mengartikan kepada saya. Mungkin maksudnya sama juga, maksudnya dia jangan ganggu saya, jangan ganggu urusan saya, urus aja urusan, katanya kayak gitu. Mungkin pakai bahasa Jawa halus. Nah, di sini saya berpikir, oh ini karena dia orang Jawa, dia bisa bahasa Jawa nih. Saya nggak mikir macam-macam di situ. Saya masih berpositif thinking. Saya masih berpikiran positif. Oh ini karena dia orang Jawa, dia makanya bisa bahasa Jawa. Setelah itu saya bacakan lagi ayat kursi. Akhirnya dia rubuh lagi. Dia bilang panas kayak gitu. Dia akhirnya jatuh lagi. Nggak lama, mungkin hitungan detik, 5 detik, dia bangun lagi. Akhirnya nah di sini dia menggunakan bahasa Sunda. Waktu itu dia kesurupan lagi menggunakan bahasa Sunda. Tapi saya masih berpikir positif juga, karena ya mungkin bahasa Sunda kan mungkin kita orang awam ketika mendengar satu bahasa Sunda, oh itu udah kita tahu, oh itu bahasa Sunda. Nah mungkin dia punya keahlian bahasa juga di bahasa Sunda, karena saya masih berpikir positif. Saya nggak mau mikir yang macam-macam. Dia pakai bahasa Sunda. Mungkin kalau diartikan ya sama juga kayak yang pertama tadi. Intinya jangan urusin urusan mereka, kamu pulang aja, nggak usah urusin. Tapi saya nggak mundur. Saya coba lagi dengan baca ayat kursi lagi, sampai yang ayat yang terakhir. Akhirnya dia rubuh lagi. Selang 5 detik bangun lagi. Nah di sini yang buat saya percaya bahwa dia benar-benar kesurupan dan dia benar-benar kena gangguan. Yaitu dia menggunakan bahasa dari daerah saya, yaitu bahasa Dayak. Di situ dia berdialog bersama saya menggunakan bahasa Dayak. Kalau mungkin diartikan ke bahasa Indonesia, jangan bunuh aku seperti teman-temanku yang tadi. Saya bilang, kalau kamu nggak mau dibunuh, ya udah tinggal keluar aja, balik aja ke siapa yang nyuruh kamu. Jadi si makhluk yang di dalam Diana ini bilang, kalau aku udah nggak bisa pulang, aku udah nggak bisa kemana-mana, aku udah dikunci dalam badan ini untuk menyakiti si perempuan ini.
Tuh, ya udah kalau tidak ada pilihan, akhirnya saya membacakan ayat kursi lagi. Saya bacakan sampai ayat yang terakhir. Akhirnya si Diana jatuh, pingsan atau tidak sadarkan diri. Nah, yang terakhir, yang tadi menggunakan bahasa Dayak itu adalah yang terakhir, jadi tidak ada lagi kesurupan-kesurupan lagi. Tidak lama, mungkin selang hitungan 2-3 menit, si Diananya bangun dan dia bingung, dia merasa linglung. Ya mungkin kayak gitu yang dirasain oleh orang-orang kesurupan. Ketika dia sadar, dia bingung habis ngapain aja. Nah, selama ini rupanya si Diana ketika dia sakit atau terkena gangguan itu, dia tidak sadar sama sekali. Gitu. Menurut pengakuannya Diana. Nah, jadi ada salah satu kebiasaannya si Diana ini sama si bundanya, yaitu ketika setiap Diana ini ketemu atau ketemu sama si bundanya, si Diana selalu bilang I love you bunda, I love you bunda. Nah, setelah gangguan itu sama sekali Diana tidak pernah mengucapkan kata I love you. Nah, tapi ketika setelah kejadian itu dan si Diananya sudah sadar, si Diana langsung mengucapkan I love you bunda dan memeluk si bundanya dengan erat. Dan itu bundanya percaya bahwa si Diana ini udah sembuh total. Tuh, akhirnya selanjutnya kami akhirnya ngobrol santai lagi di villa tersebut, di terasnya. Saya penasaran, ya sebagai orang awam saya penasaran kenapa harus saya. Kenapa harus saya, padahal banyak jutaan manusia yang ada di Indonesia ini yang mungkin punya keahlian dalam hal gaib tersebut. Nah, akhirnya saya penasaran, saya menanyakan ke ibunya Diana. Akhirnya ibunya Diana mengajak saya ke pantai di mana dia bertapa, dia mendapatkan wangsit dari Nyi Roro Kidul itu. Kami janjian, kami ke sana. Saya masih ingat itu hari Senin malam Selasa. Saya diajak ke salah satu pantai di kota tersebut. Yang memang saya, sesuai dengan pengalaman saya, pantai tersebut tidak ada sama sekali kehidupan. Jadi memang murni pantainya, cuma ada pendopo-pendopo untuk orang-orang yang bertapa, orang-orang yang mencari wangsit di sana. Nah, selanjutnya di malam Selasa itu kami berangkat dari kota ke pantai tersebut, dan setibanya di pantai tersebut saya bersama bunda, saya juga ditemani, kebetulan saya ditemani sama teman saya yang lain yang memang dia asli orang sana juga, asli orang Jawa, asli dari kota tersebut. Nah, kebetulan yang teman saya yang saya ajak ke villa itu dia lagi berhalangan, jadi saya ajak teman yang lain untuk menemani saya. Nah, setibanya saya di pantai tersebut, kami tiba di pantai tersebut, akhirnya tidak lama si Buddha ini melakukan ritual-ritual yang saya lihat itu ada sesajen-sesajen segala, yang saya juga nggak paham. Saya disuruh duduk di sebelahnya, suruh melakukan tapa juga. Saya juga bingung, saya karena awam saya tidak pernah melakukan tapa. Akhirnya saya cuma di dalam hati saya berzikir aja. Saya berzikir sesuai ajaran agama saya aja. Nah, tidak lama bunda ini bertapa, akhirnya si bunda ini kesurupan. Bunda ini kesurupan ngakunya, wallahu alam saya nggak tahu, dia ngakunya Nyi Roro Kidul. Tuh. Dan dia bicara ke saya itu menggunakan bahasa Jawa halus. Bahasa Jawa halus, karena saya juga bukan orang Jawa, saya nggak paham bahasanya seperti apa, itu artinya apa. Akhirnya saya minta tolong teman saya yang memang orang asli Jawa untuk mengartikan. Tuh. Jadi menurut arti dari teman saya itu, karena di dalam hati saya penasaran sama sosok legendaris ini. Tuh, sama sosok legendaris ini. Karena yang saya tahu, saya dengar itu cuma dari cerita legenda atau cuma dari film-film yang mengisahkan tentang Nyi Roro Kidul ini. Nah, akhirnya si bunda ini yang kesurupan Nyi Roro Kidul, akhirnya dia ngomong ke saya. Ya, saya artiin pakai bahasa Indonesia aja, semoga nggak salah. Kalau kamu pengen ngelihat saya, kalau kamu pengen ngelihat aku,
bersihkan dulu hatimu. Wah, dalam situ, di saat itu saya berpikir, wah, kok hebat ya bisa tahu hati saya kotor ya. Nah, tapi saya jawab, saya cuma ingin melihat bukti kalau memang kamu tuh ada, kalau memang Nyi Roro Kidul tuh ada. Akhirnya di situ saya disuruh memejamkan mata. Saya disuruh memejamkan mata yang awalnya pantai itu gelap sama sekali, tidak ada penerangan sama sekali di pantai tersebut, gelap. Saya disuruh pejam mata. Ketika itu saya diperintahkan lagi untuk membuka mata saya, langsung melihat ke laut, ke arah lautnya. Ketika saya membuka mata dengan pelan, saya melihat tidak ada lagi gelap, terang, dan di laut itu saya melihat satu istana yang besar banget. Jadi di istana itu depannya ada 2 tiang, itu tiangnya emas, pintunya besar sekali, pintunya besar banget. Nah, akhirnya si Nyi Roro Kidul ini bilang ke saya, itu adalah bukti kalau aku ada. Dan akhirnya saya percaya, oh benar, berarti gaib itu ada. Memang sesuai ajaran agama saya, bahwa sesuatu yang berhubungan sama gaib itu pasti ada. Akhirnya saya disuruh tutup lagi matanya, saya tutup lagi, dan itu saya buka, udah hilang semua, jadi gelap lagi semuanya. Tidak ada lagi yang terang-terang atau yang istana tadi, udah nggak ada sama sekali. Nah, tidak lama si bunda yang kesurupan ini ngomong lagi ke saya, yang merasukinya adalah Nyi Roro Kidul itu. Kalau kamu ingin bertemu sama saya, bersihkan dulu hatimu. Katanya seperti itu. Saya bingung, bersih hati itu yang seperti apa. Tapi ya saya dengan melihat depan dengan kedua mata saya melihat istananya aja udah benar. Oh ini ada. Gitu. Nah, akhirnya kami balik ke rumah, ya, ke rumah masing-masing, yang memang kebetulan jarak dari pantai tersebut ke rumah saya itu jauh banget, mungkin sekitar hampir 3 jam. Selang 1 minggu saya dihubungi lagi oleh si bunda ini, si ibunya Diana ini. Saya dihubungi lagi malam itu, sekitar habis isya, mungkin sekitar jam 7 lebih atau setengah 8. Saya ditelepon lagi mengabarkan bahwa si Diana kumat lagi nih. Si Diana kumat lagi, dan ini lagi dipegangin sama yang lain, sama anak-anak yang lain katanya. Akhirnya saya ngajakin teman saya yang tadi saya ajakin ke pantai itu, yang teman saya orang Jawa itu, saya ajakin lagi nih, ayo ikut ke rumahnya Diana. Akhirnya saya ke rumahnya Diana lagi. Sebelum sampai saya masuk ke rumahnya, si Diananya udah teriak dari dalam, kamu gak usah ikut campur, yang di luar pulang, katanya, kayak gitu. Dengan mungkin nadanya kayak suara laki-laki sih, padahal dia perempuan. Saya disuruh pulang, belum aja saya masuk. Tapi saya ya bodo amat aja lah, karena saya ingin menolong orang, meskipun saya nggak paham juga. Akhirnya saya datang, saya masukin, ya saya cuma bermodalkan ayat kursi itu tadi. Karena saya yakin, saya coba menggunakan ayat kursi itu, ya akhirnya dia sadar, sembuh, dan sampai sekarang alhamdulillah sudah tidak pernah terjadi lagi hal-hal yang kayak gitu. Nah, untuk sebagai informasi bahwa si bunda ini, Diana ini, dan teman saya Ayu itu, dia beragama berbeda agamanya sama saya. Jadi dia non-Islam. Jadi nggak mungkin juga saya ajarin ayat kursi suruh baca, mungkin juga, karena mereka non. Jadi saya cuma pesan ke mereka, baca aja sesuai dengan ajaran agama bunda. Untuk meyakinkan hati bahwa hal yang gaib itu pasti kalah sama dengan ayat-ayat Tuhan. Itu aja. Nah, jadi demikian cerita pengalaman mistis yang saya alami. Pesan saya, dimanapun kita berada, mereka selalu ada. Dan kita harus tetap waspada. Saya Muhammad Wiritama, pamit undur diri. Kita berjumpa lagi di episode lainnya dalam channel Malam Terakhir.